Salam profit untuk semua trader base. Seperti biasa, kita akan bacakan komentar dari video sebelumnya dari Bang Anis. Terus gunanya lihat time frame H1 sama M15 buat apa? Kalau cuma entry di M1 sama RR yang sangat tipis. Jadi ada dua pertanyaan. Yang pertama mengenai multi time frame dan yang kedua mengenai RR atau risk and reward. Jadi fungsi multi time frame kalau menggunakan konsep follow trend yaitu untuk memastikan entry kita searah di banyak time frame dan nggak harus wajib di 1 menit. Kalau misal dari H1 lalu SS dan SE nya terbentuk di time frame 15 menit, maka kita nggak perlu entry ke time frame 5 menit atau di time frame 1 menit. Jadi langkah awal setelah arah ditentukan adalah dengan menemukan SS di time frame bawahnya, lalu kita akan tunggu SE untuk mematikan SS tersebut. Misal di time frame H1 baru aja break resisten, maka biasanya saya akan turun 2 time frame yaitu di time frame 5 menit. Tapi dengan memastikan di time frame 15 menit nggak buat arah sell. Kalau di time frame 5 menit juga masih nggak terbentuk SS, maka saya akan turun lagi ke time frame 1 menit. Biasanya terbentuk SS dan SE di time frame 1 menit setelah di time frame arah atau di time frame satunya baru saja break support dan resisten. Ini biasa terjadi di kondisi market dalam keadaan trending. Jadi market nggak buat SS dan SE di time frame 5 menit atau di time frame 15 menit. Pola SS dan SE nya terbentuknya di time frame yang paling kecil, yaitu di time frame 1 menit. Contoh lagi, misal di time frame H1 baru break resisten, artinya arahnya adalah buy. Lalu kita turunkan time frame ke time frame 1 menit sampai ke time frame 5 menit nggak buat SS atau setup sinyal dan terus koreksi turun lalu terbentuknya SS nya itu di time frame 15 menit. Maka entry kita setelah market membuat SE mematikan SS di time frame 15 menit. Jadi entry kitanya di time frame 15 menit. Karena arah counter yang harus dimatikan di time frame 15 menit, bukan di time frame 5 menit atau di time frame 1 menit. Misalnya di time frame satunya buy, lalu di time frame 15 menitnya sell. Lalu di time frame 5 menit kita ambil buy. Kita anggap di time frame 5 menit ini adalah SE untuk arah di time frame 1. Padahal bukan, karena di time frame M5 jadi SS untuk arahnya itu di time frame 15 menit. Di kondisi kayak gini yang sering teman-teman gagal, yaitu mengabaikan arah di setiap time frame-nya. Jadi multi time frame untuk konsep follow trend ini sangat penting karena teknik ini mengandalkan arah untuk kualitas entry-nya sehingga kita mendapatkan win rate yang sangat tinggi jika kita analisa menggunakan banyak time frame yang searah. Sedangkan untuk RR atau risk dan reward ini optional karena level Fibo udah memberikan acuan risk dan rewardnya. Perlu digarisbawahi juga, semakin tinggi reward dibandingkan risk maka semakin kecil win rate-nya dan semakin sedikit pula untuk peluang entry-nya. Buat teman-teman yang belum tahu settingan level Fibonacci-nya, bisa lihat di sini dan bisa di screenshot aja langsung. Kita akan lihat yang biasa saya gunakan dulu yaitu RR-nya. Saya biasanya entry-nya di level Fibo 100 dengan stop loss-nya di level Fibo 0. Untuk stop loss ini wajib dan selalu di level Fibo 0 dengan target take profit-nya yaitu di level Fibo 261. Menurut saya ini sangat ideal karena kalau kita entry di level Fibo 100 kita nggak akan pernah ketinggalan momen dan kita masih mendapatkan risk dan reward yang cukup baik yaitu 1 banding 1,6.
Lalu berikutnya entry saat terbentuk base full margin, biasanya selevel dengan level Fibo 50. Kalau saya sendiri jika mendapatkan entry di level Fibo 50 atau di full margin, maka target take profitnya di level Fibo 161. Karena secara risk and reward ini sudah baik, yaitu 1:2 lebih. Tapi teman-teman bisa pilih atau menargetkan di level Fibo 261 untuk mendapatkan target RR-nya yaitu 1:4. Atau misalnya mau tamak, teman-teman bisa ambil target take profitnya di level Fibo 423, yaitu akan mendapatkan RR-nya 1:7. Tapi yang perlu diperhatikan, nggak semua setup akan koreksi atau harga akan koreksi ke base full margin atau ke level Fibo 50. Bahkan yang dalam bentuk full margin pun nggak semuanya harga akan koreksi. Dan disinilah kekurangannya, karena kita akan sering kehilangan momen, dan karena lebih banyak setup yang setelah setup terbentuk atau di level Fibo 100, harga langsung bergerak naik ke level Fibo berikutnya, yaitu ke level Fibo 161, 261 atau ke level Fibo 423. Jadi sekali lagi, untuk risk dan reward ini opsional, dikembalikan lagi ke trader dan ke money management dan ke target stok beras teman-teman. Oh ya, untuk risk itu menghitungnya di awal. Jadi jumlah pips nggak berpengaruh karena hitung risikonya di awal. Dari risk dibagi harga entry dikurangi harga stop loss. Nanti akan keluar harganya atau hasilnya dalam bentuk dolar. Lalu tinggal disesuaikan lagi dengan tipe akunnya. Oke, kita akan ke marketnya langsung. Kita akan trading di market go lagi. Seperti biasa, arah awal saya akan menggunakan time frame-nya yaitu time frame 1 jam. Di sini market udah break resisten atau pola A. Artinya arahnya adalah buy. Kalau udah ditentuin arahnya, maka di time frame bawahnya kita fokus cari setup buy aja. Lalu kita turunkan time frame lagi yaitu ke time frame 15 menit. Di time frame 15 menit juga di sini terdapat pola A atau break resisten. Artinya arahnya juga buy. Di sini juga terdapat base buy yang merupakan base follow trend. Kita bisa tandain karena di time frame 15 menit ini belum terdapat SS, jadi kita akan turunkan lagi ke time frame 5 menit. Kalau misalnya di time frame 15 menit ada buat SS, maka kita nggak perlu turun ke time frame 5 menit atau ke time frame 1 menit. Di time frame 5 menit di sini sudah terbentuk SS sell CB1 break. Kalau sudah ada SS di time frame 5 menit, jangan ambil di time frame 1 menit untuk entry. Karena arah counter yang harus dimatikannya itu terbentuknya di time frame 5 menit. Saat ini harga sudah sentuh base, dan kalau nggak buat new low, maka candle bull ini akan jadi CB1 buy kalau nanti di break harga. Jadi kita akan lihat di pergerakan harga berikutnya. Pergerakan harga berikutnya, harga membuat new low. Jadi CB1-nya kita ganti dari rencana sebelumnya karena dia membuat new low, maka CB1-nya adalah yang ini, candle bull yang di break oleh candle bull. Kita bisa gunakan garis Fibonacci. Saya akan entry buy di sini. Lalu pasang stop loss di kisaran level Fibo 0, sedangkan untuk target take profitnya yaitu kisaran level Fibo 261. Saya lebih sering menggunakan risk dan reward dengan konsep ini. Entry-nya di level Fibo 100 dengan target take profitnya di level Fibo 261. Karena ini menurut saya cukup ideal karena kita nggak akan pernah kehilangan momen. Oh ya, di sini juga terdapat base full margin. Harga bisa saja koreksi dulu ke base full margin atau langsung naik ke level Fibo 261. Pergerakan harga berikutnya, harga naik ke level Fibo 161. Di sini terlihat harga koreksi ke base full margin tapi nggak sampai ke level Fibo 50. Buat teman-teman yang PO buy di level Fibo 50, di sini teman-teman kehilangan momen. Kita akan lihat apakah harga mampu melanjutkan kenaikan ke level Fibo 261.
Pergerakan harga berikutnya, harga masih melanjutkan kenaikan ke level Fibo 261 sekaligus men-trigger target take profitnya. Disinilah fungsi multi time frame untuk teknik follow trend, yaitu memastikan semua time frame searah. Kalau udah terbiasa, teman-teman kayak merangkai puzzle time frame, dan ini sangat mudah. Diawali dengan time frame 1 yang dalam bentuk arah buy, lalu time frame 15 menit juga masih dalam arah buy dengan base follow trend. Dan di time frame 5 menit market membuat SS dan SE, dan SE-nya tepat sentuh base follow trend yang menjadikan setupnya jadi lebih baik win rate-nya. Jadi ini sangat mudah banget kalau teman-teman udah paham multi time frame, karena syaratnya hanya menunggu semua time frame dalam arah yang sama. Buat teman-teman yang mau silaturahmi ke grup base engulfing, teman-teman bisa kirim email ke boimchartis@gmail.com. Oke, sekian videonya, semoga bermanfaat dan semoga semuanya selalu diberkahi dengan profit konsisten. Terima kasih untuk semuanya.